Bismillah. Ibarat pertandingan tinju, para Habib klan Ba'alwi telah knockout atau KO alias tamat. Pembahasan mengenai nasab keturunan Nabi Muhammad SAW bukan sekedar persoalan sosial atau kultural. Ia menyentuh wilayah yang jauh lebih mendasar, yakni integritas ilmu, kejujuran sejarah, dan yang terpenting, kehormatan syariat. Karena itulah, setiap klaim nasab, termasuk klan Ba'alawi yang mengaku sebagai juriyah Rasulullah, tidak bisa berdiri hanya di atas tradisi penghormatan sosial atau otoritas turun-temurun. Ia harus diuji dengan standar pembuktian ilmiah yang ketat. Dalam Islam, nasab adalah persoalan isbat, persoalan terkait pembuktian, dan pembuktian menuntut bayinah, yakni kesaksian, dokumen, serta pada era modern ini, bukti ilmiah, genetika, melalui tes DNA. Penting ditegaskan, pembuktian keabsahan nasab melalui tes DNA bukanlah hukum syariat dalam pengertian halal dan haram, namun ia adalah fakta objektif. Dan fakta objektif yang sahih ini selalu melahirkan konsekuensi hukum. Apabila kita mempercayai suatu klaim nasab, padahal itu palsu, maka disitulah terdapat konsekuensi hukum yang dimaksud. Disinilah persoalan besar itu bermula ketika klan Ba'alawi menolak pembuktian lewat tes DNA. Agar tidak gagal paham, simak narasi ini hingga akhir. Selama ratusan tahun, nasab diperlakukan sebagai kebenaran yang nyaris tak tersentuh. Ia ditulis dalam kitab, disahkan oleh stempel para syekh, dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah benar-benar diuji. Namun, hari ini manusia hidup di zaman yang berbeda. Zaman ketika tubuh manusia sendiri menjadi arsip sejarah. Zaman ketika darah tidak bisa berbohong. Disinilah pertarungan besar itu dimulai, antara dokumen tradisional dan ilmu genetika modern. Dalam kitab Mukadimat fil Ilmi Al-Ansab, Syekh Khalil Ibrahim mengutip pandangan seorang pakar DNA Arab, Profesor Ubaidillah. Pernyataannya tegas dan tidak nyaman bagi banyak pihak. Menurutnya, DNA telah membongkar pengakuan palsu sejumlah orang yang mengklaim sebagai keturunan Ahlul Bait. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian dari mereka justru berasal dari garis Persia dan Kaukasus, bukan Arab, apalagi keturunan Nabi. Sejak saat itulah, pola yang sama terus berulang, bukan bantahan ilmiah, melainkan penolakan emosional terhadap ilmu DNA itu sendiri. Sebagian menuduh tes DNA hanyalah bisnis, namun Prof. Ubaidillah menegaskan DNA bukan produk komersial semata. Ia adalah disiplin ilmu yang telah mapan, dengan metodologi, terminologi, dan komunitas ilmiah internasional yang mengawasinya, termasuk International Society of Genetic Genealogy. Satu hal yang krusial, bahwa ilmu nasab klasik adalah ilmu riwayat, bersifat soni atau prasangka. Ia bergantung pada manuskrip, cerita turun-temurun, dan otoritas manusia, dan di sanalah pemalsuan selalu menemukan telahnya. DNA bekerja dengan cara yang berbeda. Ia bak tafsir, bukan klaim. Ia adalah stempel biologis yang presisi. DNA pada akhirnya akan menggantikan stempel para ahli nasab. Bukan untuk merendahkan tradisi, melainkan untuk mengangkat ilmu nasab dari wilayah spekulatif menjadi ilmu rasional yang terhormat, berbasis data yang presisi, dan bekerja sesuai dengan hukum ciptaan Allah. Di titik inilah, kita memasuki persoalan paling sensitif, klaim nasab Nabi Muhammad di era modern. Pengakuan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh satu klan. Sejarah mencatat banyak kelompok di masa lalu melakukan klaim serupa. Namun hari ini manusia memiliki alat yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Itulah ilmu genetika yang berwujud DNA. Ketika tes DNA dilakukan terhadap sejumlah individu dari klan Ba'alawi, hasilnya menunjukkan bahwa mereka terkelompokkan dalam haplogrup G, bukan J1 yang identik dengan Arab Adnani. Respon yang muncul bukanlah evaluasi ilmiah, melainkan penolakan. Padahal, seperti analogi berdebat tentang keaslian surat dari sebuah kalung tidak ada gunanya, jika setelah diuji, kalung itu ternyata bukan emas, melainkan tembaga. Jika DNA saja sudah melenceng, maka penelusuran kitab, manuskrip, dan silsilah menjadi tidak signifikan, bahkan absurd. Disinilah penting untuk memahami apa itu haplogrup. Haplogrup adalah penanda genetik pada kromosom Y yang diwariskan apa adanya dari ayah ke anak laki-laki dan mampu melacak garis keturunan hingga ribuan tahun ke belakang, menuju satu kakek genetik bersama. Dengan sistem ini, asal-usul biologis tidak bisa dinegosiasikan. Ia tidak tunduk pada otoritas sosial, tidak tunduk pada simbol, dan tidak peduli pada gelar. Karena itulah, setiap klaim konektivitas genealogi kepada Nabi Muhammad SAW, yang masih terus diperdebatkan baik secara sejarah maupun secara nasab, baru layak melanjutkan pembahasannya setelah lulus uji DNA. Tanpa itu, seluruh perdebatan hanya akan berputar di ruang gema keyakinan yang sulit untuk mendapatkan kesepakatan. Dan dari sinilah kesimpulan pahit itu muncul. Bukan ilmu modern yang merusak agama, melainkan kesucian yang digunakan untuk menolak kebenaran. Di hadapan fakta yang paling mulia, bukan klaim, melainkan keberanian untuk diuji. Kita tunggu, kapan Ta'alawi bersedia untuk membuktikan keabsahan nasabnya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Alhamdulillah.